Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta hari ini Rabu 14 September 2022. Fanatisme sempit. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Suatu tindakan dan perilaku seseorang sering dipengaruhi oleh sikap dan keyakinan yang dimilikinya. Fanatisme adalah suatu pandangan dan perilaku yang fanatik dari keyakinan seseorang. Orang yang berperilaku fanatisme sempit cenderung bertindak berlebihan membela suatu pemikiran, keyakinan kelompoknya, bangsanya tanpa disertai pemikiran yang tepat. Orang-orang yang dengan fanatisme sempit bisa begitu merendahkan orang atau kelompok lain, menganggap dirinya lebih baik, hebat, sementara itu orang lain dianggap buruk. Nas hari ini adalah tentang ketidaktaatan Yunus sebagai utusan Allah. Dia menjadi utusan untuk melakukan tugas misi ke Niniwe agar mereka bertobat dari kejahatan mereka. Yunus tidak taat, kemudian melarikan diri ke Tarsis. Banyak ahli mencoba memahami alasan ketidaktaatan Yunus, sang utusan Allah. Sebagian mereka berasumsi karena firman Tuhan tidak jelas bagi Yunus. Tetapi hal itu tidak terbukti sebab pada saat Yunus ditanya oleh nahkoda kapal, maka Yunus membuat pengakuan yang sangat jelas. "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Dia memahami dengan sangat jelas identitas dan panggilannya. Jadi apa masalahnya? Akar masalahnya adalah sikap fanatisme yang sempit karena menganggap bangsanya lebih baik, lebih benar. Sementara itu orang lain seperti bangsa Niniwe adalah orang dan bangsa yang jahat, bahkan sangat jahat. Realitas ini bagaikan dua mata uang koin, yakni sikap fanatisme yang menganggap bangsanya lebih baik. Di sisi lain secara realitas orang-orang Niniwe memang jahat, karenanya Yunus mengambil sikap tidak taat. Jika kita memahami latar belakangnya, maka bisa dipahami betapa sulit dan bergumulnya Yunus untuk taat pada panggilan misinya.
Walau secara realitasnya bisa dipahami, tetapi urusan misi dan pemberitaan Injil melampaui respon alamiah kita karena ada faktor anugerah Allah. Karena kasih-Nya Allah ingin orang-orang mendengar Injil Tuhan, bertobat dan diselamatkan. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Sebab itu belajarlah taat pada panggilan-Nya. Ketidaktaatan pada panggilan Allah akan menerima konsekuensi yang berat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.